Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah kami yang berjudul Pengaruh Begadang Terhadap Proses Belajar Peserta Didik, dengan nama-nama kelompok Fajar Abdul Rozak, Imam Fadoli, Sarul Istiawan, Bayu Jalur Suseno, dan yang terakhir Yandi Ahmad. Kegiatan belajar merupakan tiang utama dalam dunia pendidikan. Proses ini haruslah dilakukan oleh seorang peserta didik yang berniat menambah ilmu. Proses belajar bagi peserta didik membawa dampak yang besar bagi kehidupan pendidikan kelak. Kegiatan belajar yang dilakukan peserta didik ini bisa saja terhambat oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu begadang. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang masalah. Semua manusia pasti menginginkan pendidikan yang tinggi untuk dirinya masing-masing maupun untuk keluarganya kelak. Pendidikan memang sangat penting untuk kehidupan umat manusia, dikarenakan dengan adanya pendidikan, seorang manusia dapat melakukan aktivitasnya sehari-hari, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Dalam proses pendidikan tersebut, ada unsur politik, ekonomi, hukum, kesehatan, sosial, iklim, budaya, etika, estetika, psikologi, dan lain sebagainya. Pendidikan sendiri melibatkan berbagai komponen yang berperan aktif terhadap kesuksesan suatu pendidikan. Namun, komponen tersebut diantaranya tujuan, visi misi, kurikulum, metode, alat, sarana prasarana, lingkungan, iklim akademik, pimpinan pendidikan, tenaga pendidik, dan mahasiswa. Dalam prakteknya, seorang mahasiswa dituntut agar selalu sadar dengan pentingnya sebuah pendidikan. Mereka dituntut agar selalu aktif, saling berinteraksi dengan teman maupun guru di dalam proses belajar. Peserta didik dituntut agar selalu memperhatikan apa yang dijelaskan oleh seorang pendidik. Peserta didik dituntut agar selalu semangat dalam proses belajar agar tercapai proses belajar yang diinginkan dan seimbang. Namun di era sekarang dapat terlibat dengan jelas bahwa proses belajar mengajar di dalam pendidikan kurang berjalan dengan maksimal. Ini disebabkan oleh beberapa faktor yang menghambat proses belajar itu sendiri. Faktor-faktor inilah yang kemudian menyebabkan seseorang peserta didik kurang aktif, bahkan tidak memiliki kemampuan lagi untuk mendapat pengetahuan ketika proses belajar mengajar terjadi di lingkungan sekolah. Melihat fenomena yang terjadi saat ini, salah satu faktor penghambat yang menghambat proses belajar peserta didik menurut saya ialah begadang, dan atas itulah saya berinisiatif untuk melakukan penelitian ini, membuktikan hal tersebut apakah memang benar bahwa aktivitas begadang di malam hari akan mengganggu proses belajar yang dilakukan oleh mahasiswa. Kemudian hasil penelitian yang saya dapat, saya susun di dalam sebuah karya tulis berupa makalah. Rumusan masalah. Di dalam penulisan karya tulis tentu memiliki rumusan masalah. Adapun rumusan masalahnya yaitu bagaimana begadang bisa menjadi penghambat proses pendidikan, bagaimana pengaruh begadang terhadap proses belajar dalam pendidikan bagi peserta didik. Tujuan penelitian, beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan makalah, antara lain menjelaskan penyebab begadang sehingga menjadi penghambat dalam proses pendidik, menjelaskan pengaruh dari begadang terhadap proses belajar yang dilakukan oleh peserta didik sebagai syarat dalam menyelesaikan mata kuliah bahasa Indonesia. Mungkin sekian untuk presentasi dari saya, dilanjutkan oleh kawan sekelompok saya. Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi akan saya lanjutkan, yaitu bab 2, landasan teori. Itu ada kajian teoritis. Yang pertama adalah begadang. Begadang adalah berjaga tidak tidur sampai larut malam. Semalam dia tidak tidur sehingga pagi ini ia mengantuk. Kamus Besar Bahasa Indonesia Online 2022. Kemudian begadang adalah perkataan yang digunakan untuk mendefinisikan kebiasaan seorang yang tidak tidur sampai larut malam atau bahkan terjaga sepanjang malam.
Sedangkan menurut para ahli bahwa jika seseorang tidak tidur seperti biasanya pukul 9 atau ke atas, maka itu sudah termasuk dalam kategori begadang. Al-Ghifari 2016. Seorang yang sering begadang dapat dilihat dari beberapa gejala yang timbul dari dirinya. Gejala diantaranya merasa mengantuk sepanjang hari, tidak merasa segar setelah tidur malam, kesulitan bangun pagi hari, merasa perlu untuk tidur siang terus-menerus sepanjang hari. Bahkan seseorang yang terlalu sering begadang akan terus mengkonsumsi kopi setiap saat. Kemudian ada dampak buruknya, aktivitas yang dilakukan akan terganggu, konsentrasi berkurang saat belajar, berdampak buruk bagi kesehatan. Menurut para ahli, kemampuan motorik orang yang sering begadang melambat dan kurang gesit lagi. Kebiasaan orang memiliki kulit yang pucat, mata bengkak. Mega Reliska 2016. Kemudian ada belajar. Dalam arti luas, belajar diartikan sebagai kegiatan psikofisik menuju ke perkembangan pribadi seutuhnya, sedangkan dalam arti sempit, belajar diartikan sebagai usaha penguasaan materi ilmu pengetahuan yang merupakan sebagian kegiatan menuju terbentuknya kepribadian seutuhnya. Sadirman AM 2011-20. Oke, kemudian ada dari Sadirman lagi, bisa dibaca. Belajar memiliki tujuan yang sangat banyak dan bervariasi, yaitu seperti dapat pengetahuan, konsep dan keterampilan, pembentukan sikap dan akhlak. Kemudian ada faktor psikologi yang dapat mengganggu aktivitas belajar, yaitu motivasi, konsentrasi, reaksi, organisasi, dan pemahaman. Ada juga ulangan dan ujian. Apa itu peserta didik? Peserta didik ialah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan yang baik informal maupun formal maupun pendidikan non formal pada jenjang pendidikan dan jenis pendidikan tertentu. Kemudian ada hipotesis. Berdasarkan kajian teori yang dapat dari para ahli mengenai begadang dapat ditarik hipotesis sebagai berikut. Dalam proses belajar seseorang ada beberapa faktor yang dapat menghambat kelancaran proses belajar tersebut. Salah satunya ialah faktor psikologis, yaitu konsentrasi, karena salah satu penyebab turunnya konsentrasi peserta didik ialah begadang. Begadang juga memberi banyak dampak buruk bagi kehidupan seseorang, yaitu pada kesehatan seseorang, aktivitas sosial seseorang, bahkan juga menghambat perekonomian dan keuangan tersebut. Oke, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasinya pada bab 3, yaitu metodologi penelitian. Yang pertama ada populasi dan simpel penelitian. Ya, populasi penelitian. Dalam penyusunan makalah ini saya membatasi ruang lingkup populasi masyarakat. Populasi dalam ruang lingkup lebih terbatas yang saya gunakan dalam proses penelitian ini adalah mahasiswa-mahasiswi Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya. Kemudian ada sampel penelitian, waktu dan tempat pelaksanaan penelitian, yaitu pada 31 Juli 2022. Kemudian tempat pelaksanaan penelitian ada di Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya. Kemudian metode penelitian dan alat pengumpulan data. Metode penelitian yaitu studi pustaka, kemudian metode angket. Alat pengumpulan data, kami menggunakan alat-alat bantu untuk memperoleh data pembuktian terhadap masalah yang saya bahas pada makalah ini. Alat-alat yang kami gunakan berupa angket, teori-teori, serta definisi-definisi yang kami dapat dari buku-buku referensi. Kemudian metode analisis data. Dari angket yang kami bagikan, kami mengumpulkan jawaban yang kami dapat dari angket. Kemudian kami analisis dengan cara membandingkan jawaban-jawaban tersebut. Metode analisis data yang kami gunakan adalah metode kuantitatif, yaitu untuk menghitung jumlah presentasi, dan metode kualitatif, yaitu untuk mendeskripsikan hasil presentasi dari metode kuantitatif tersebut. Baiklah, presentasi akan dilanjutkan oleh kawan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya melanjutkan presentasi dari kawan saya tadi. Saya masuk ke bab 4. Ada hasil penelitian. Di sini ada deskripsi data dan lalu ada data angket. Di sini ada sebuah tabel pertamanya itu ada berisi sebuah pertanyaan pada angket dan ada sebuah respondingnya. Pertanyaan pertamanya, apakah Anda pernah bergadang di hari Anda sekolah?
Lalu pada jawaban responding pertama itu dari mahasiswa IIB Dharma Jaya maupun mahasiswa lain, di sini mereka menjawab, ada yang jawab pernah begadang dan tidak begadang. Dan di sini ada pertanyaan kedua, lalu ada pertanyaan ketiga. Dan juga di sini ada sebuah pembahasan dari jawaban angket yang telah dibagikan tersebut. Terlihat bahwa hampir 100% mahasiswa IIB Dharma Jaya begadang, sekitar 45% dari sampel begadang setiap hari. 40% jarang begadang, 10% pada waktu tertentu saja, yaitu pada keadaan yang mendesak seperti tuntutan tugas yang harus dikumpulkan esok harinya, dan 5% lagi tidak pernah begadang. Adapun perilaku dari yang disebabkan oleh begadang itu, yang pertama tugas-tugas yang harus cepat diselesaikan, yang kedua perilaku menonton yang terlalu berlebihan dan tidak terkontrol lagi, yang ketiga aktivitas online seperti TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya, yang keempat teleponan, chatting dengan teman atau pacar hingga larut malam, yang kelima pengaruh bermain game online sehingga aktivitas begadang sering terjadi di kalangan peserta pendidik. Melihat dan meneliti setiap jawaban, saya mengetahui bahwa pendapat saya tentang pengaruh begadang pada proses belajar memang benar. Aktivitas begadang mengganggu proses belajar, sebab ketika seorang begadang di malam hari dan esoknya ia akan bersekolah, maka konsentrasi dia terhadap pelajaran berkurang. Ini semua dikarenakan mereka mengantuk sehingga pikiran mereka tidak fokus lagi pada materi pembelajaran yang diterangkan oleh pendidik, guru, atau dosen, dan hanya berfokus pada kapan mereka bisa tidur serta istirahat. Adapun pengaruhnya yaitu sangatlah besar bagi seorang pendidik begadang, akan mempengaruhi kemampuan akademik mereka nantinya. Mereka akan sangat sulit untuk memahami pelajaran ketika sedang ujian. Mereka akan sering terlambat datang sekolah atau kampus. Nilai mereka di mata dosen atau guru akan berkurang sangat drastis. Bahkan di antara mereka yang nantinya tidak akan lulus. Hal-hal inilah yang nantinya terus dibiarkan akan menghambat proses mendidik seorang. Begadang bukan hanya berpengaruh pada proses pembelajaran, melainkan juga akan berpengaruh pada kesehatan seorang individu. Seorang yang sering begadang akan kehilangan cara kerja motorik mereka. Mata mereka akan bengkak, mereka akan kesulitan bangun pagi, dan lain sebagainya. Dan sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Ini bab 5, penutup. Kesimpulan dari pembahasan yang telah tertera pada bab sebelumnya, dapat kami simpulkan bahwa pertama, begadang bisa menjadi penghambat proses pendidikan sebagai seorang peserta didik. Yang sering begadang akan tidak fokus lagi dalam menerima pelajaran, bahkan ada yang tertidur di dalam ruangan kelas karena pengaruh begadang. Kemudian yang kedua, pengaruh begadang bagi peserta didik sangatlah besar, sebab jika mereka telah kecanduan begadang, maka aktivitas keseharian mereka akan terganggu, termasuk juga dengan aktivitas mereka di dalam lingkungan pendidikan. Pengaruh begadang bagi peserta didik yaitu berkurangnya kemampuan akademik mereka. Mereka akan sulit dalam memahami pelajaran ketika sedang ujian, atau mereka akan sering terlambat datang ke kampus dan instansi sekolah dan lain sebagainya. Nilai mereka di mata dosen atau guru akan berkurang. Bahkan ada dari mereka yang tidak akan lulus. Untuk saran teman-teman mahasiswa dan para pembaca yang ingin mengetahui lebih dalam lagi
Tentang pengaruh dari begadang pada proses belajar, sebaiknya mencari literasi, mencari literatur referensi yang ada di internet maupun di buku-buku, karena pengetahuan yang saya sampaikan masih sangat sedikit. Dan untuk teman-teman mahasiswa serta para pembaca yang ingin membuat makalah dengan judul serupa, sebaiknya lebih baik lagi dan lebih banyak lagi mengambil ilmu pengetahuan dari berbagai sumber, agar makalah yang dibuat ke depannya akan dibuat ke depannya lebih baik dari makalah ini. Saya perwakilan dari kelompok Macan Tutul. Yang bener ya. Ini mana pendikamnya? Pasnya. Udah lanjut, gue potong. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.